Pemirsa, 1 bulan lebih tragedi Kanjuruhan sampai dengan saat ini belum tuntas, di mana hingga saat ini baru 6 orang yang ditetapkan tersangka. Di sisi lain, temuan unjuk rasa menuntut penegakan hukum segera terlaksana terus bergulir, desakan pembenahan sepak bola Indonesia lewat jalur KLB PSSI. Lantas kapan kasus tragedi Kanjuruhan ini bisa benar-benar tuntas dan siapa yang harus bertanggung jawab? Kita akan membahasnya bersama dengan pengamat sepak bola sekaligus anggota TGIPF Bung Anton Sanjoyo, dan sebetulnya kita sudah mengundang ya Eva pihak dari Polda Jawa Timur untuk mengetahui lebih dalam lagi bagaimana perkembangan penyidikan yang dilakukan oleh Polda Jawa Timur, tetapi dari pihak Polda Jawa Timur ini berhalangan, belum bisa memenuhi undangan kami di Metro Pagi Prime Time. Baik, langsung saja kita akan sapa. Selamat pagi Bung Joy, salam sehat Bung. Selamat pagi, salam sehat. Baik, di studio ada Eva dan Reno. Bung Joy, sudah 1 bulan pasca tragedi Kanjuruhan, sudah ada laporan TGIPF, rekomendasi Komnas HAM juga kemarin, penetapan tersangka baru 6, kemudian rencana KLB PSSI, dan sedang ada langkah atau upaya transformasi sepak bola di tanah air. Sudah cukupkah itu atau masih jauh dari kondisi ideal? Masih sangat jauh ya kalau kita bicara dalam konteks keadilan bagi para korban 135 orang itu masih jauh. Karena bukan saja tidak ada penambahan tersangka, tapi juga masih banyak hal-hal sebetulnya yang belum terungkap. Misalnya soal gas air mata tersebut. Ya mudah-mudahan dengan adanya otopsi bisa terungkap hal-hal yang selama ini masih tersembunyi atau disembunyikan. Jadi memang selain soal gas air mata misalnya, selain kadaluarsa juga ada dugaan bahwa gas air mata itu bukan untuk pengurai massa, tapi untuk untuk kontraterorisme, karena ada kasus keracunan yang sayangnya sulit untuk dibuktikan tanpa melalui otopsi atau kesaksian dokter. Tapi kan dokter ini sudah sejak awal dari sejak peristiwa itu memang kan sulit sekali bicara dan terkesan memang banyak menutupi hal-hal yang harusnya diketahui publik. Jadi memang dari sisi keadilan para korban memang sangat jauh. Yang kedua, selain belum ada penambahan tersangka, juga rasanya apa yang dilakukan oleh asosiasi PSSI ini memang jauh dari rasa keadilan formal maupun keadilan substansial, karena dari sisi pertanggungjawaban mereka sama sekali tidak punya pertanggungjawaban organisasi maupun tanggung jawab personal ya. Mereka menggelar KLB dengan inisiatif dari Esko, itu menurut saya cuma akal-akalan untuk mereka supaya tetap masih bisa berkuasa, dan tidak pernah mengakui secara moral maupun secara formal bahwa mereka juga bertanggung jawab. Jadi kalau dari sisi sudah 1 bulan, dari sisi korban memang masih jauh dari rasa keadilan. Kalau dari sisi perawatan korban pasca kejadian, saya rasa pemerintah daerah dan Departemen Kesehatan dan dinas-dinasnya rasanya sudah oke. Lalu penanganan yang lain soal setelah kejadian tersebut, terutama menyangkut perawatan, saya kira juga sudah oke. Tapi di luar itu, karena misalnya dari pihak kepolisian belum ada tersangka lain dari sisi eksekutornya, baru komandan-komandan di lapangan. Rasanya eksekutor ini juga perlu diselidiki lebih lanjut ya, karena tembakan ke arah tribun itu tidak ada di dalam rekonstruksi. Jadi rekonstruksinya sendiri harus diperbaiki. Saya kurang paham apakah pihak Polda Jatim akan melakukan rekonstruksi ulang atau tidak. Baik, Bung Joy, kalau kita melihat daftar tersangka begitu ya, selain 3 anggota kepolisian, kemudian 3 lainnya ini berasal dari security officer, kemudian dari Panpel dan juga dari PT LIB. Muncul sebuah pertanyaan, kenapa PSSI tidak masuk dalam daftar itu? Karena sekali lagi di temuan Komnas HAM kemarin bahwa ada yang mengatakan bahwa PSSI tidak membriefing polisi terkait dengan aturan FIFA bahwa ada larangan penggunaan gas air mata. Kemudian yang kedua, PSSI, ketum dan sekjennya sebenarnya bisa membatalkan, menggunakan hak otoritasnya untuk membatalkan pertandingan, tetapi tidak dilakukan. Ini kan sebetulnya potensial sekali, Bung Joy. Justru itu sebetulnya bukan temuan akhir-akhir ini, bahkan di rekomendasi awal kami sudah menemukan bahwa bagian PSSI dalam kesalahan tragedi Kanjuruhan itu ada dan sangat signifikan.
Jadi soal ketidaktahuan panpel, ketidaktahuan security officer, ketidaktahuan polisi tentang tidak boleh digunakan gas air mata itu kan sudah berlangsung lama. Dan itu Betul. mutlak kesalahan PSSI. Jadi kalau mereka tidak mengakui, menurut saya sangat mengherankan dari sisi bagaimana akhlak mereka ini ya, moral mereka. Jadi kalau temuan Komnas HAM dan segala macam, sebetulnya TGIPF sudah di dalam laporan kepada Presiden sudah menyatakan hal tersebut. Cuma memang kan ini harus ada proaktif dari polisi karena ini kan bukan delik aduan. Syarat-syaratnya sudah jelas dan teman-teman di PSSI pun sebetulnya sudah ketua umum sudah memenuhi panggilan untuk baru menjadi saksi ya. Harusnya Ya, betul. memang ada sikap yang lebih tegas terhadap PSSI karena mereka bagian dari tragedi ini gitu loh. Baik, Bung Dan Joy. kalau bicara soal tim transformasi menurut saya itu Iya. tidak ada sangkut pautnya. Tidak adanya pihak dari PSSI menjadi di daftar tersangka ini menimbulkan suatu kesan bahwa pihak kepolisian dalam ini Polda Jawa Timur masih kurang berani atau menunggu apa ini menurut Bung Joy? Saya nggak tahu, kami sendiri di tim masih berkomunikasi dan sampai saat ini masih heran kenapa Polda Jatim tidak keras terhadap hal ini dan kepada anggotanya pun mereka seolah-olah menyembunyikan banyak hal kan. Eksekutornya belum ada yang dijadikan tersangka. Jadi rasanya memang dari sisi keadilan masih sangat jauh dan keheranan kami terhadap tidak dijadikannya tersangka teman-teman di PSSI itu juga menimbulkan hal yang sangat tanda tanya yang sangat besar. Ada apa ini sebenarnya gitu loh? Apakah karena ketua umumnya Purnawirawan Polisi Jenderal Bintang gitu kan? Apakah hal tersebut berpengaruh? Kan ini jadi pertanyaan-pertanyaan juga bagi masyarakat dan seolah-olah mereka itu tidak tersentuh oleh hukum negara. Dan ini menurut saya tidak boleh terjadi di alam demokrasi sekarang. Mereka harus tetap bertanggung jawab secara formal dan substansial. Baik, rasa keadilan Anda sampaikan belum terjawab sampai saat ini. Kira-kira sampai kapan betul-betul bisa menjawab rasa keadilan untuk korban, untuk publik, untuk dunia sepak bola Indonesia? Sampai ada pertanggungjawaban yang jelas dari PSSI dalam hal ini organisasi dan personal. Karena kan sampai saat ini mereka menggelar KLB, menurut saya itu lelucon yang tidak lucu ya. Karena KLB nanti agendanya ditentukan oleh mereka. Bahkan saudara Hazani Abdul Ghani sudah keluar juga bahwa yang belum 3 kali dipilih masih bisa dipilih lagi. Itu kan padahal mereka sangat bertanggung jawab pada tragedi ini. Mereka seolah-olah mundur melalui KLB dan selalu itu mereka wacanakan seolah-olah mereka tidak bersalah. Ya ini KLB cuma sekedar proses organisasi, tapi kami tidak bersalah dalam kasus Kanjuruhan. Ini kan menurut saya soal moral dan akhlak. Baik, Bung Jack, kemudian apa yang harus dilakukan supaya KLB PSSI ini tidak menjadi lelucon? Ya ini kan masalahnya KLB ini kan yang menyusun agendanya adalah Esko karena inisiatif KLB datang dari Esko. Kita mengharapkan sebetulnya klub-klub yang punya suara keras seperti Persis Solo yang memberi surat resmi juga Persebaya dan klub-klub sebetulnya yang punya peran yang bisa penting ya untuk mengawal agendanya. Kalau KLB-nya sudah tidak jadi masalah, tapi mengawal agendanya. Sebetulnya masyarakat dan rekomendasi TGIPF juga kan sebetulnya menginginkan mereka itu mundur sebagai pertanggungjawaban. Tapi kan mereka tuh orang-orang yang ya nggak punya malu lah gitu ya. Jadi mereka tidak merasa bersalah dan merasa bahwa mereka ini tidak tersentuh dan yang sekarang yang bisa mengawal adalah klub. Kalau Asprof saya pesimis karena Asprof itu sejak puluhan tahun yang lalu ya kerjaannya hanya datang ke Kongres, terima uang saku, pulang lagi, mereka tidak peduli agendanya apa. Jadi saya rasa kita tidak bisa berharap banyak dari asosiasi provinsi. Baik, KLB jangan hanya formalitas, upaya transformasi apa lagi yang urgent dilakukan saat ini, Bung Joy? Saya kira selain mengganti seluruh Esko dan melakukan perubahan mendasar pada statuta, juga sebetulnya pada pemahaman tentang bagaimana sepak bola itu digelar dengan aman.
Karena security and safety regulation-nya FIFA itu jelas dan itu tidak diadopsi oleh PSSI. Jadi perubahan-perubahan seperti itulah yang harus dikawal. Nanti mereka akan bilang tidak bertanggung jawab lagi karena statuta gitu kan. Ya ini kan lelucon yang tidak lucu. Jadi harusnya memang ada kesadaran politik. Saya kira Presiden juga harus sadar kita tidak bisa terus disandera oleh FIFA. Kita tidak bisa disandera terus oleh Piala Dunia U20 yang bukan big event gitu. Kita ini disandera oleh FIFA dan kita tidak sadar. Jadi banyak sekali narasi-narasi yang dilontarkan juga, misalnya soal Sintayong yang mau mundur dan segala macam. Udah ada hubungannya. Baik, kita tunggu kesadaran moral dari PSSI dan juga kita terus mendorong pihak kepolisian dalam hal ini Polda Jawa Timur untuk terus mempertegas dan melanjutkan penyidikan secara fair, secara terang, dan secara memenuhi asas keadilan. Terima kasih Anton Sanjoyo, pengamat olahraga, sudah bergabung bersama kami di Metro Pagi Prime Time. Salam sehat. Bung Joy.